Shalom. Hari ini saya memberikan renungan singkat, yaitu mengenai firman Tuhan dengan tema lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Satu ayat ini demikianlah bunyinya firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara terkasih dalam Kristus, apakah segala sesuatu yang kita perkatakan, yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Allah? Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, kita dipimpin oleh Roh Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang kita perkatakan, kita lakukan, kita pikirkan harus untuk kemuliaan Allah. Maka dari itu di sini dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Yang pertama adalah perkataan. Perkataan kita harus perkataan firman Allah yang keluar dari lidah bibir anak Tuhan, harus perkataan firman Tuhan yang membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, itu akan mengubahkan kehidupan orang lain. Perkataan berkat, perkataan yang membangun iman, itu yang harus kita perkatakan. Sehingga kiranya perkataan Kristus hendak diam di dalam kamu dalam seluruh kekayaannya. Perkataan firman Allah ini diam di dalam kamu. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Firman ini harus tinggal di dalam kita, sehingga perkataan ini keluar adalah firman Tuhan yang hidup. Kita turut mengajarkan firman Allah ini kepada orang lain. Kita turut menyampaikan kabar baik kepada orang lain melalui perkataan kita. Kita turut, yaitu sebagai orang percaya, mengingatkan sesama kita mengenai firman Tuhan, supaya orang lain juga taat hidup kepada Kristus melalui perkataan. Yang kedua adalah melalui perbuatan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita buat harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah, untuk Tuhan, ya. Semua pekerjaan kita lakukan itu sebagai pelayanan bagi Tuhan, ya. Ada banyak orang pikirnya demikian, ya, pelayanan itu bukan cuma di gereja, saudara. Ya, pelayanan itu bukan cuma di gereja. Sehingga ada banyak orang, ya, aduh suamiku hidupnya nggak benar, atau istriku hidupnya nggak benar, atau anakku hidupnya nggak benar, kamu cepat pelayanan ke gereja. Loh, saudara, kalau hidup nggak benar itu harus bertobat dulu. Bukan pelariannya untuk pelayanan, ya, karena pelayanan itu bisa dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Makanya dikatakan firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara, pelayanan bukan cuma di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus melayani sesama manusia. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan kita akan menjadi berkat, saudara, ya. Sebagai contoh, seorang dokter, ya, menjadi berkat, banyak pasien disembuhkan. Sebagai contoh, seorang guru menjadi berkat, dia mengajar kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menerima pengajaran dari guru, ya, sehingga menjadi cerdas, menjadi pandai. Sebagai contoh, seorang aparat negara, polisi, ya, tentara, ia melindungi rakyat, mengayomi. Nah, saudara, inilah menjadi berkat. Kita dapat menjadi berkat kepada sesama manusia.
Jikalau Kristus adalah Tuhan kita dalam pekerjaan kita, Jesus Christ is our master, Yesus Kristus sebagai majikan kita dan bos kita, semua pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan akan kita dapatkan upah kelak di kemudian hari di kerajaan Allah. Karena apa yang kita pekerjakan, kita lakukan, ini untuk Tuhan loh. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang kulakukan. Jika kita percaya Yesus Kristus sebagai bos kita, apa yang kita kerjakan dan kita lakukan akan membawa kemuliaan Allah. Jangan sampai saudara kita ya sudah sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan ya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita merampas milik orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita mencuri. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menipu atau merugikan orang lain. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat, katakan amin. Sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, kita harus menjadi berkat, bukan tipu sana sini. Ya, jadi perbuatan kita yang kita lakukan, bos kita Tuhan Yesus, maka kita tindakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, terakhir dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, sudah saya jelaskan. Kedua, dengan perbuatan, lakukan semuanya itu apa dikatakan? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sambil mengucap syukur. Jadi saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan doa yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti diberkati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita doakan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka roti makanan kita, air minuman kita diberkati. Pekerjaan kita, makanan, minuman dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Karena apa saudara? Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan menjadi berkat dan dikuduskan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 13, sebab apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dimuliakan dan kita diberikan, ya. Terakhir saya berikan yaitu ayat Yohanes 14 ayat 13, firman Tuhan bunyinya demikian. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jadi saudara perhatikan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa dipermuliakan yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Doa saya, Roh Kudus memimpin kehidupan saudara, supaya setiap perkataan saudara adalah perkataan firman Allah, supaya perbuatan saudara, tindakan saudara sesuai dengan kehendak Allah, supaya saudara melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Diberkatilah saudara. Haleluya. Amin.